Waalaikumsalam. Oke, baik adik-adik sekalian. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat, hidayah, dan taufiknya lah kita bisa berjumpa pada kesempatan kali ini dalam rangka sosialisasi PKL atau magang atau praktek kerja lapang untuk angkatan 2019 dan untuk angkatan yang lainnya di angkatan 2018, 17, bahkan ada juga mungkin 16 yang mungkin belum keluar SKPKL-nya. Jadi nanti akan bersama dengan angkatan 2019. Dan tentunya mari kita menyampaikan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Oke, baik-baik. Oke, adik-adik sekalian. Hari ini di Zoom ini telah hadir Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Insinyur Maiz Ilsan MT, Ibu Kaprodi Agribisnis, Ibu Insinyur Asmeda Rashid MM, serta Bapak Bapak Faisal SPMSI dan Pak Agus Trai SPMSI. Baik adik-adik sekalian, hari ini kurang lebih sekitar 90 menit ke depan, program studi agribisnis akan mensosialisasikan terkait dengan kegiatan PKL yang akan adik-adik laksanakan kurang lebih sekitar 1 bulan, 2 bulan ke depan mulainya ya. Dan sebentar saya akan membagikan beberapa file ya. Saya akan tampilkan, nanti saya akan bacakan satu persatu poinnya. Nanti setelah itu adik-adik kita kalau misalnya ada pertanyaan nanti langsung ditanyakan saja deh. Jadi SOP yang pertama itu kita akan bahas SOP-nya dulu. SOP-nya bagaimana prosedurnya. Nanti saya akan bahasakan satu persatu. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan pada poin itu saya langsung buka sesi pertanyaan, baru kemudian berlanjut ke poin berikutnya sampai selesai. Setelah itu saya juga akan perlihatkan dokumen diperlukan untuk adik-adik menjalani PKL, dan nanti kita akan buat grup juga untuk PKL dan seminar 2022 karena grup-grup seperti itu sudah ada di angkatan-angkatan sebelumnya. Oke ya, sebelum saya mulai, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, Pak. Jelas. Oke, terima kasih. Saya langsung share screen saja ya. Bentar saya. Oke, apa sudah terlihat? Iya, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik adik-adik sekalian, ini file pertama yang akan saya tunjukkan ke adik-adik. Semua file yang saya tampilkan di sini akan saya bagikan di grup WA PKL dan seminar. Dan untuk sosialisasi kali ini, karena kapasitas Zoom-nya ternyata cuma maksimal 100, nanti untuk rekamannya juga akan di-upload di YouTube Agribisnis dan akan di-share oleh Pak Faisal. Oke, baik adik-adik sekalian, untuk file pertama yaitu standar operasional prosedur SOP praktik kerja lapang untuk program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia untuk tahun akademik 2022-2023 semester ganjil. Jadi untuk kegiatan PKL ini dia hitungannya masuk di semester berikutnya deh. Jadi kalau untuk angkatan 2019 berarti masuk di semester 7, untuk angkatan 2018 berarti masuk di semester 9 dan seterusnya. Jadi seperti itu ya. Jadi PKL ini masuk di semester berikutnya. Tetapi proses pelaksanaannya itu tidak apa-apa, kita mulai saja dulu. Kita mulai dari sosialisasi, bahkan mungkin ada adik-adik yang akan PKL memang selama semester antara ini, antara
tahun akademik 2021-22 sama 2022 dan 2023. Agar kita harapannya adik-adik itu juga cepat menyelesaikan mata kuliah PKL ini. Karena di semester 7 untuk angkatan 2019, itu mungkin masih ada beberapa mata kuliah yang akan dibelanjakan lagi, dan masih ada juga KKN. Jadi semoga adik-adik bisa menyelesaikan PKL ini itu sebelum masuk semester yang berikutnya. Itu harapannya, supaya adik-adik juga itu bisa cepat menyelesaikan PKL, cepat bisa menyelesaikan yang lainnya, dan harapannya juga adik-adik bisa cepat menyelesaikan skripsinya. Seperti itu. Makanya untuk sosialisasi PKL kali ini, dibandingkan tahun yang sebelumnya itu agak maju, supaya adik-adik juga bisa lebih cepat menyelesaikan semuanya. Gitu. Oke ya. Untuk poin yang pertama, yaitu terkait syarat untuk mengikuti kegiatan PKL. Di sini adik-adik bisa perhatikan. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, untuk syarat yang A, itu telah lulus minimal 100 SKS. Jadi adik-adik silakan lihat di siakatnya, di Simpadu, atau mungkin transkrip nilai yang terbaru. Ya kalau misalnya adik-adik itu sudah melewati 100 SKS yang sudah lulus, berarti adik-adik sudah bersyarat untuk poin yang ini. Lalu yang berikutnya, yang 1B, yaitu lulus mata kuliah APAS, minimal lulus nilai C. Nah, ini kan sudah penginputan nilai ya, jadi adik-adik sudah bisa menilai apakah adik-adik bersyarat untuk syarat yang kedua ini. Jadi kalau adik-adik dapat nilai A, A-, B+, dapat B, B-, C+, dan C, berarti adik-adik bersyarat. Sedangkan yang dapat D, dapat E, atau kosong nilainya, berarti adik-adik tidak bersyarat untuk mengikuti kegiatan PKL. Oke, selanjutnya 1C, yaitu membayar uang PKL sebesar 500.000 per mahasiswa. Ini nanti teknisnya seperti apa akan disampaikan di poin berikutnya. Selanjutnya D, yaitu dilakukan secara individu atau berkelompok, maksimal 2 orang per kelompok. Berarti tidak boleh lebih dari 2 orang. Bisa dilaksanakan individu 1 orang saja, atau bisa dilaksanakan 2 orang per kelompok. Jadi ini opsional, bisa 1, bisa 2. Oke, untuk bagian pertama, saya langsung saja, siapa tahu ada yang mau ingin ditanyakan atau sudah jelas terkait dengan syarat untuk mengikuti kegiatan PKL. Silakan deh, kalau ada yang mau ditanyakan. Langsung siapa? Sebut namanya. Jelas Pak, jelas. Jelas, Farhan sudah jelas. Yang lain? Jelas, Pak. Oke, Rizka, thank you. Jelas. Oke, terima kasih. Kita langsung ke poin kedua. Oke, poin kedua. Kelihatan gitu semuanya adik-adik? Kelihatan, Pak. Ya, selanjutnya poin kedua. Mahasiswa mempersiapkan berkas pendaftaran. Yang pertama yaitu tabulasi nilai atau transkrip nilai yang ditandatangani oleh Wakil Dekan 1. Kan mengambil tabulasi nilainya, transkrip nilainya, terus ditandatangani sama Bapak Wakil Dekan 1. Sarannya, kalau saran dari kami, mengingat proses pengambilan transkrip nilai ini, usahakan gandakan kini yang kita ambil tiap semester transkrip nilai di tata usaha. Ini untuk pegangannya juga adik-adik, supaya adik-adik punya arsip. Jadi setelah ambil data usaha, gandakan ki, nanti salinan yang lainnya itu adik-adik store nanti pada saat pendaftaran PKL. Untuk tabulasi nilai, transkrip nilai itu bisa diambil di tata usaha. Sudah pernah gitu, jadi silakan nanti adik-adik ambil berkasnya di situ. Oke, selanjutnya di 2B, yaitu bukti bayar PKL. Untuk bukti bayar PKL, belangko pembayarannya, adik-adik itu silakan ambil di Pak Faisal. Tahu gitu Pak Faisal? Iya, Pak. Oke, silakan diambil di Pak Faisal, di Prodi Agribisnis, dan melakukan pembayaran di BMT, sama seperti pembayaran-pembayaran yang lainnya. Gitu. Usahakan juga, ini kayak bukti bayar juga, sebisa mungkin adik-adik punya salinan atau perlu foto supaya adik-adik punya arsip digitalnya atau arsip yang hard copy-nya. Gitu ya. Terus selanjutnya di 2C, surat pernyataan mengikuti PKL yang telah diisi dan ditandatangani oleh mahasiswa peserta PKL.
Nah, untuk surat pernyataannya, filenya itu akan dikirim via WA. Tapi di sini tidak apa-apa saya tunjukkan modelnya seperti ini. Kelihatan, Ji? Iya, Pak. Oke, jadi ini file yang ini, surat pernyataan akan saya share di grupnya. Jadi modelnya ini ada dua ya, ada nama mahasiswa 1, ada nama mahasiswa 2. Nah, kalau misalnya adik-adik berkelompok 2 orang, silakan dituliskan masing-masing sini nama mahasiswa 1 siapa. Misalnya sama tadi Farhan, misalnya Farhan mahasiswa 1, nomor stambuknya, terus di sini diisi deh, di transkripnya itu berapa SKS lulus, silakan diisikan di sini. Nah, terus di sini dituliskan nilai mata kuliah apasnya dapat apa, A, B, atau C. Terus untuk mahasiswa kedua, misalnya Rizka. Nah, tulis ini Rizka, nomor stambuknya berapa, sama juga SKS lulusnya berapa, dan nilai mata kuliah apasnya berapa. Itu untuk 2 orang. Kalau misalnya memang yang satu orang ini biasanya kejadiannya begini. Mungkin lagi di luar Pulau Sulawesi, misalnya di Kalimantan, dan tidak ada sesama mahasiswa agribisnis yang bisa bersama PKL di situ. Akhirnya mau tidak mau dia PKL-nya sendiri, maka yang diisi cukup nama mahasiswa 1 saja, nama mahasiswa 2 dikosongkan, gitu. Terus yang di bawah sini, ini silakan dituliskan nama tempat PKL-nya apa, misalnya di kebun apa atau di perusahaan apa, terus komoditas atau produknya atau layanannya apa untuk tempat PKL-mu. Saya kasih contoh, misalnya kayak kemarin ada di Rumah Jamur Takalar. Ya diketik saja Rumah Jamur Takalar. Terus selanjutnya komoditasnya ya jamur tiram putih. Nah, terus kajian mahasiswa 1 apa? Ini kebetulan mahasiswa bimbingan saya. Kajian mahasiswa 1, yang mahasiswa pertama itu tuliskan bidang produksi. Terus yang kajian mahasiswa kedua, bidang pemasaran. Seperti itu. Terus alamat tempat PKL ya silakan dituliskan alamat lengkap dari Rumah Jamur Takalar atau tempat PKL-nya. Jadi seperti itu. Jelas ya yang bagian ini. Terus di sini ada pernyataan bahwa yang pertama bersedia untuk menjaga nama baik institusi dan mitra lokasi PKL selama kegiatan PKL. Dan yang kedua bersedia mematuhi dan melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan PKL sesuai dengan aturan yang berlaku pada ruang lingkup prodi agribisnis dan mitra lokasi. 3, bersedia mengganti lokasi PKL jika terindikasi ada kesamaan dengan peserta PKL yang telah mendaftar sebelumnya. Seperti ini, kalau misalnya Farhan sudah pilih Rumah Jamur Takalar misalnya dan daftar duluan di Pak Faisal. Terus Asman ini mau juga Rumah Jamur Takalar tapi keduluan sama Farhan. Berarti si Asman ini ya harus ganti lokasi PKL-nya. Kayak gitu. Terus selanjutnya yang keempat, bersedia bekerja sama dalam penyusunan dan konsultasi laporan PKL. Adik-adik, kalau misalnya memang berkomitmen untuk 2 secara berkelompok, berarti ada 2 orang, jadi minta tolong ini diperhatikan, bekerja sama dalam penyusunan dan konsultasi laporan PKL. Jadi jangan meninggalkan komitmen di tengah jalan. Oke, terus di sini silakan diisi Makassar tanggal berapa, yang menyatakan mahasiswa pertama siapa namanya, nomor stambuknya, mahasiswa kedua siapa namanya, nomor stambuknya. Terus di bawah sini adik-adik silakan meminta persetujuan mitra PKL, siapa namanya, yang punya usaha atau yang ownernya atau direkturnya atau manajernya. Terus di sini minta tanda tangannya sama stempel lokasi usahanya. Gitu ya. Terus ini untuk surat pernyataan dibuat 2 rangkap. Jadi gandakan kini juga ada untuk registrasi di store untuk pendaftaran dan satunya lagi untuk dosen pembimbing PKL. Jadi ingat Kide, selalu berupaya untuk mengarsipkan semua berkas-berkas dalam bentuk hard ataupun soft file. Oke, ini cuma 1 lembar, nanti saya akan share di grupnya. Yes. Oke, jelas untuk surat pernyataan? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Tanyakan memang Minah, karena kalau nanti ada pertanyaan dan itu sudah pernah dijelaskan di sini, saya tidak ulang nih. Nanti juga bisa adik-adik lihat rekamannya. Oke, saya lanjut.
2D, mahasiswa wajib memprogramkan mata kuliah praktek kerja lapang pada semester berjalan. Jadi untuk adik-adik angkatan 2019, ketika nanti belanja mata kuliah atau KRS-an di semester 7, jangan lupa deh untuk diprogram ini mata kuliah PKL. Karena kalau misalnya kalian misalnya PKL duluan, baru pas mau KRS-an ternyata tidak dibelanjakan ini, tidak bisa juga deh di-input nilaimu di semester 7. Karena ya adik-adik tidak programkan. Jadi lagi-lagi mengingatkan adik-adik pada semester 7 jangan lupa untuk membelanjakan mata kuliah praktek kerja lapang. Poin kedua. Saya lanjut atau ada yang mau ditanyakan? Lanjut, Pak. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya poin ketiga. Mahasiswa melakukan pendaftaran PKL di program studi agribisnis, silakan ke Pak Faiz. Lambat 15 Juli 2022 pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, 3A, mahasiswa memenuhi syarat PKL yang disebutkan di atas. Terus yang kedua, yang 3B, yaitu menyetor berkas pendaftaran di poin 2A. Kenapa kecil sekali suaranya? Kecil lagi, Pak. Yang lain terdengar di suaraku. Tadi Pak, saya. Jelas, Pak. Tadi, Pak. Oke, saya lanjut ya, Pak. Lanjut adik-adik sekalian. Jadi menyetor berkas pendaftaran poin 2A, 2B, dan 2C masukkan dalam map plastik secara berkelompok. Jadi kalau misalnya adik-adik 2 orang, jadi masukkan tadi mana 2A. Ini 2A, tabulasi transkrip nilai, berarti tabulasi nilainya mahasiswa yang 1 sama tabulasi nilainya mahasiswa yang kedua. Bukti bayar PKL juga, lampirkan bukti bayar PKL mahasiswa yang pertama dan mahasiswa yang kedua. Terus yang 2C yaitu surat pernyataan mengikuti PKL. Kalau berkelompok 2 orang cukup 1 lembar saja, karena di 1 lembar surat pernyataan itu sudah mencantumkan identitas kedua mahasiswa. Jadi gitu ya, jadi poin 2A, 2B, 2C silakan dimasukkan dalam map plastik secara berkelompok, jadi tidak perlu, kalau berkelompok 2 orang cukup 1 map plastik saja, di situ semua file yang dipakai, dokumen kalian yang dipakai untuk mendaftar. Oke, jelas ya untuk poin ketiga? Iya, Pak. Oke, selanjutnya di poin keempat, informasi terkait SK pembimbing PKL akan disampaikan paling lambat 1 Agustus 2022 di grup WA PKL. Jadi seperti ini, saya ceritakan sedikit prosedurnya. Ketika berkas kalian masuk, itu kan kita akan data. Kita akan data mahasiswa 1, mahasiswa 2, itu PKL-nya di mana, terus program studi itu akan melakukan penentuan dosen pembimbing PKL-nya siapa saja. Jadi ini membutuhkan waktu juga, dan mudah-mudahan ya kalau bisa kurang sebelum 1 Agustus lebih bagus lagi. Tapi ini untuk jaga-jaga saja, maka saya kasih deadline paling lambat 1 Agustus. Nanti kalau Prodi sudah menentukan dosen pembimbing, itu kan masih mau diserahkan lagi ke Pak KTU di fakultas. Dan itu juga tentunya butuh waktu lagi, mengingat juga kalian angkatan 2019, ini jauh lebih banyak dari angkatan-angkatan sebelumnya. Jadi ini butuh waktu, jadi tetap bersabar saja. Kalau ada informasi, nanti saya akan selalu update di grup WA PKL-nya. Itu ya, poin keempat, jelas ya? Halo? Iya, Pak. Ya, Pak. Oh iya. Baik, selanjutnya di poin kelima, pengambilan SK pembimbing PKL paling lambat 12 Agustus 2022, jam 3 WITA di Prodi Agribisnis. Jadi kalau misalnya ada informasi bahwa ada SK pembimbing PKL, silakan adik-adik ambil di Prodi, boleh diwakili kalau misalnya ada yang tidak sempat. Semakin cepat kalian ambil SK PKL-nya, semakin cepat kalian konsultasi ke dosen pembimbingnya, dan semakin cepat kalian menyelesaikan PKL-nya. Poinnya seperti itu saja. Ini kasih batasan waktu supaya adik-adik itu punya juga batasan untuk bertindak untuk menjalankan PKL. Sedikit jelas ya, poin 5. Terus selanjutnya poin 6, sebelum melaksanakan PKL, mahasiswa wajib melapor dan berkonsultasi kepada dosen pembimbing PKL dengan membawa kartu konsultasi pembimbingan dan formulir sasaran belajar.
Nah, untuk ini yang di poin ke-6, adik-adik kalau misalnya sudah keluar nih deh SKTA dosen pembimbing, misalnya contoh siapa ini muncul, Wilda. Misalnya Wilda kebetulan dosen pembimbing PKL-nya itu saya. Jadi Wilda ini sebelum turun ke lokasi, melakukan praktek kerja lapak, itu datang dulu ke saya untuk mengkonsultasikan. Apa dikonsultasikan? Ya nanti kita bicarakan pada saat konsultasi. Tapi biasanya yang dikonsultasikan itu terkait dengan sasaran belajarnya. Karena di laporan PKL itu biasanya diminta apa sasaran belajarnya, kalian mau PKL di sana. Gitu. Dan untuk kartu konsultasi dan formulir sasaran ini dokumennya menyusul ya. Nanti bisa ambil di Pak Arul. Saya ketikkan di Asrarul. Nanti ada kayak kartu konsultasi pembimbingan skripsi. Ini adik-adik silakan ambil juga kartu konsulnya di Pak Arul. Oke, poin 5 dan poin 6 jelas? Jelas, Pak. Oke, baik. Selanjutnya poin ke-7. Surat izin ke lokasi PKL itu diproses oleh Kepala Tata Usaha di lantai 1. Jadi kalau adik-adik memang membutuhkan untuk surat izin lokasi PKL, silakan ke Tata Usaha deh, di Pak KTU. Saya lanjut lagi poin 8. Mahasiswa melakukan PKL di lokasi minimal dalam kurung waktu 30 hari. Jadi kalau misalnya adik-adik mau lebih dari 30 hari, ya sah-sah saja, silakan. Yang penting di logbooknya kalian, nanti ada logbook ya, sebentar saya perlihatkan. Di logbooknya kalian itu, kegiatan kalian itu minimal 30 hari. Gitu. Terus saya lanjut lagi poin 9. Mahasiswa wajib mengisi logbook kegiatan selama melaksanakan PKL. File akan dikirim ke grup WA PKL juga untuk logbook. Nah, jadi adik-adik ini logbooknya, isi mikir deh apa kegiatan tak selama 30 hari di lokasi PKL tak. Ini juga yang akan di-store di dosen pembimbing PKL pada saat konsultasi. Oke, poin 789, jelas? Jelas. Jelas. Pak. Oke, jelas ya. Saya mau perlihatkan bentuk logbooknya kalau begitu. Logbook. Oh ini, praktek kerja lapang, terus pada agrosistem kasus apa, di sini tuliskan apa nama tempat PKL tak. Terus ini logbook individu ya. Ini biasa yang kemarin miskomunikasi sama angkatan sebelumnya. Mereka pikir ini logbook itu kalau per kelompok berarti cuma per kelompok. Jadi kalau untuk logbooknya di sini saya tambahkan kata individu supaya jelas adik-adik bikin logbooknya itu per orang. Jadi misalnya tadi satu kelompok antara Farhan sama Rizka, Farhan bikin juga, Rizka bikin juga. Seperti itu. Ini tulis namanya masing-masing per orang. Terus di sini silakan kalian yang berwarna. Terus tulis nih namanya, nama mahasiswanya siapa yang punya logbook, nomor stambuk, nomor telepon, email, prodinya. Ini mungkin prodinya langsung saya diketik. Nah, terus di sini nama tempat PKL-nya di mana, misalnya tadi Rumah Jamur Takalar, alamatnya di mana, siapa ownernya, pemilik atau siapa yang bertanggung jawab di situ, nomor telepon si owner, tanda tangannya, dan stempel usahanya di sana. Nah, ini logbooknya. Ini logbooknya tulisnya ini nama instansi perusahaannya, di sini dituliskan apa, terus bulan berapa atau dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, bentuk logbooknya seperti ini. Ada kolom nomor, ini silakan ditulis 1 sampai dan seterusnya sampai 30. Terus ini hari tanggal, silakan adik-adik menyesuaikan dengan pelaksanaan PKL-nya, jamnya, dari jam berapa sampai jam berapa, jenis kegiatannya seperti apa, terus jangan lupa minta paraf mitra, dan di sini dokumen pendukung. Dokumen pendukung itu seperti ini, yaitu hasil yang dicapai pada setiap kegiatan berupa kalau misalnya ada kuesioner atau mungkin yang lazim pada PKL yang sebelumnya itu foto, biasanya ada foto-foto kegiatannya di setiap mereka berkegiatan. Selanjutnya di sini Makassar, jangan lupa disesuaikan tanggalnya.
terus dosen pembimbing PKL-nya siapa dituliskan, dan di sini mitranya. Jadi sebelum selesai PKL, sebisa mungkin ini logbook sudah diparaf sama mitra, sudah ditandatangani sama mitra, dan distempel. Nanti bawa ke kampus, minta untuk tanda tangan dari dosen pembimbing PKL. Oke, jelas untuk logbooknya? Jelas, Pak. Oke, kalau jelas saya bergeser ke poin ke-10. Poin ke-10, mahasiswa wajib membuat video dokumentasi PKL maksimal berdurasi 7 menit. Oke, jadi adik-adik minta tolong untuk pada saat kalian PKL didokumentasikan dan dibuatkan video maksimal 7 menit. Ini untuk apa? Ini untuk keperluan program studi, karena untuk mata kuliah yang sifatnya seperti PKL itu biasa diminta dokumentasi kegiatannya, seperti apa kegiatan seperti ini yang dilaksanakan oleh mahasiswa. Jadi kita perlu juga dokumentasi yang berupa visual dari mahasiswa. Jadi untuk itu dalam bentuk file ya adik-adik sekalian. Jadi file video dokumentasi yang maksimal 7 menit ini itu disetorkan di Prodi. Silakan di Pak Faisal lagi, paling lambat 23 Desember 2022 pukul 4 sore, 4 WITA. Jadi adik-adik, kalau misalnya selesai nih PKL-nya di bulan September, nggak apa-apa di-store duluan, walaupun adik-adik belum melaksanakan ujian PKL. Yang penting adik-adik selesai PKL, sudah ada video dokumentasinya, langsung saja di-storekan ke Pak Faisal. Oke, jelas untuk poin 10 dan 11? Jelas, Pak. Oke, kalau jelas saya lanjut di poin 12. Poin 12, setelah menyelesaikan PKL selama 30 hari, mahasiswa wajib segera menyusun laporan PKL dan mengkonsultasikannya ke dosen pembimbing PKL. File format laporan akan dikirim ke grup WA juga. Adik-adik, kalau sudah PKL 30 hari, jangan bersantai-santai, langsung kerjakan laporannya. Bahkan bisa juga adik-adik sambil melaksanakan PKL, adik-adik itu sudah mulai menyusun laporan PKL-nya. Karena ada juga beberapa seniornya kalian seperti itu modelnya. Jadi lebih ringkas lagi waktunya untuk menyelesaikan mata kuliah ini. Pada saat magang atau PKL, mereka juga sudah menyusun laporan. Jadi setelah selesai 30 hari, bisa langsung konsultasi ke dosen PKL-nya. Untuk format, ini akan di-share. Modelnya seperti ini. Ini format sampulnya. Jadi judulnya apa, studi kasus pada apa di lokasi PKL di mana. Kalau berkelompok, tulis ini nama mahasiswanya siapa dengan nomor stambuknya. Yang kalau berdua, tulis mahasiswa 1, mahasiswa 2. Terus selanjutnya, ini format lampirannya. Tidak adik bisa lihat ini ya. Nah, yang mungkin yang perlu saya tekankan yang bagian ini ya, adik-adik sekalian. Nah, yang bagian kalian berkelompok, maka hal ini itu yang akan membedakan siapa, misalnya mahasiswa 1 mengerjakan bidang apa, mahasiswa kedua mengerjakan bidang apa. Ini contoh, kalau misalnya tadi kasusnya Remaja Mortakalar, yang mahasiswa bidang 1, mahasiswa 1 itu bidangnya produksi, mahasiswa 2 itu bidangnya pemasaran, maka nanti di laporannya seperti ini. Untuk analisis kinerja usahanya, itu akan dibagi 2. Analisis, yang pertama analisis kinerja usaha produksi, kalau misalnya produksi. Terus apa kinerja proses produksi, apa kinerja hasil produksi. Untuk di poin selanjutnya adalah analisis kinerja usaha pemasaran, misalnya apa kinerja prosesnya dan apa kinerja hasilnya. Jadi ini akan terlihat deh, oh ternyata mahasiswa 1 ini yang mengerjakan bagian ini, yang harus bertanggung jawab untuk bagian itu. Jadi itu mungkin yang perlu kami tekankan, yang ini dipisah untuk analisis kinerja usahanya. Nah, selebihnya itu nanti akan menyesuaikan adik-adik sekalian. Kalau misalnya kayak ini kan, kayak latar belakang kan pasti cuma 1 toh, cuma 1. Hanya yang perlu ditekankan latar belakang itu ya kenapa mau lihat produksinya sama pemasarannya atau program apanya gitu. Itu yang perlu adik-adik tekankan di latar belakang. Untuk tinjauan pustaka saya pikir juga sama Ji, metode juga mungkin pasti 1 jawaban Ji.
tidak mungkin berbeda antara mahasiswa satu sama mahasiswa kedua. Yang paling sering yang harus dibedakan itu yang ini. Sama nanti yang di bagian sini, identifikasi masalah. Jadi tidak apa-apa, mahasiswa satu itu lihat masalah yang berbeda di bidang produksi dengan mahasiswa yang kedua melihat di bidang pemasaran. Kalau misalnya memang bidangnya produksi dan pemasaran. Tapi ini ya, ini sekedar contoh ya adik-adik, jangan terjebak juga bahwa ketika kalian PKL itu cuma bagian produksi sama pemasaran. Ini lagi-lagi tergantung sama bagaimana kondisi lokasi PKL-nya kalian, sama konsultasi ke dosen pembimbing PKL sebelum turun ke lapangan. Jadi seperti itu. Seperti, karena saya kasih contoh ada anak bimbingan saya, itu yang dibahas adalah kebetulan di startup ya, di startup Indonesia. Tapi ini Andi Samsia. Andi Samsia bisa mute dulu ya. Pak Agus. Pak Agus. Pak Agus. Mute dulu ini dari Andi Samsia. Sudah bagus? Pak atau Pak Faisal? Mute dulu ini deh. Pak, sorry. Andi Samsia kita mute dulu ini. Andi Samsia Pak. Oke. Sering Pak. Oke, jadi gitu ya. Jadi silakan dikonsultasikan mengenai bidang masing-masing setiap mahasiswa di satu tempat PKL. Ini formatnya dilampirkan surat keterangan telah melakukan PKL, ada juga di file ini, logbook tadi kan sudah dilihat ya, plus sama dokumentasi kegiatan kalian selama PKL. Dan berkas lampiran lainnya. Berkas lampiran lainnya misalnya, kalau misalnya dari tempat PKL-nya kalian itu dikasih sertifikat dari sana bahwa atas apresiasi kalian sudah melaksanakan PKL, itu boleh juga dilampirkan di sini. Ini halaman pengesahan. Jadi halaman pengesahan itu ada dua ya, Dek. Perhatikan di bagian atasnya. Ada halaman pengesahan sebelum ujian PKL. Ini tuliskan judulnya apa, namanya, nomor stambuk. Kalau misalnya ada 2 orang mahasiswa, tulis saya sini, ada 1, terus 2 apa, kayak gitu. Terus nomor stambuknya silakan juga disesuaikan. Ini nomor SK pembimbing PKL-nya yang nanti adik-adik dapatkan. Lihat nomornya, tulis di situ. Terus tulis di sini siapa nama dosen pembimbing PKL-nya sama NIDN-nya. Terus selanjutnya halaman pengesahan laporan akhir. Ini laporan akhir kalau misalnya kalian sudah ujian PKL nih. Kalau sudah ujian PKL maka bentuk halaman pengesahannya seperti ini. Yang bertanda tangan adalah dosen pembimbing PKL, dosen penguji PKL-nya sama Ibu Kaprodi. Terus yang ini surat keterangan telah menyelesaikan kegiatan PKL. Jangan lupa ini diurus memang sebelum selesai kegiatan PKL atau setelah selesai untuk melengkapi lampiran di laporannya kalian. Jadi isi nama, jabatan, nama mahasiswanya siapa, nomor stambuknya berapa. Ini boleh per individu ataukah untuk mahasiswanya. Yang penting kalau untuk surat keterangan ini untuk membuktikan bahwa kalian memang sudah melaksanakan PKL di mana sampai tanggal berapa. Nanti di sini minta siapa tadi yang dituliskan namanya di atas sini dan ditandatangani dan di stempel. Ini silakan disesuaikan ya, nama kotanya apa, tanggal berapa, sama nama perusahaannya. Jadi itu untuk yang terkait dengan format laporan PKL. Jelas ya untuk format laporannya? Jelas, Pak. Saya Pak mau bertanya. Ya, Pak Muhajir. Iya Pak. Ya, silakan. Bagaimana Pak kalau misal kita sendiri PKL Pak, apakah analisis kerja usahanya kita kerja dua-dua atau salah satu saja Pak? Oh iya. Oke, pertanyaan yang bagus. Oke, kalau misalnya adik-adik cuma sendiri, ternyata mungkin tidak bisa berkelompok sama temannya,
maka bidang kajiannya itu cuma salah satunya saja yang mana mau difokusi untuk kalian buat dalam laporan. Jadi bukan kedua-duanya. Oke, bagaimana Muhajir? Oh iya Pak, terima kasih. Oke. Saya Pak mau bertanya. Siapa Putri? Iya Pak. Ya, silakan. Bagaimana itu Pak kalau misalnya tempat PKL yang mau ditempati ada anak agro yang PKL? Masih bisa juga berbisnis. Oke, untuk tempat PKL ada sebentar pembahasannya, syarat-syarat tempat PKL-nya seperti apa. Nanti kita sebentar saya singgung juga. Oh iya Pak, makasih. Oke, ada lagi? Masih ada atau lanjut? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut. Oh ya, sebelum saya lanjut, begini deh, sekedar informasi di awal. Adik-adik, kalau misalnya sudah PKL, kita harapannya sih adik-adik cepat PKL, cepat menyelesaikan laporan, cepat konsultasi, cepat ujian PKL, kemudian cepat melakukan revisi dan store ke panitia. Kenapa? Semakin cepat kalian PKL, semakin cepat masuk nilai PKL-nya kalian, maka itu berkorelasi juga semakin cepat kalian untuk seminar proposal dan seterusnya. Karena syarat untuk seminar proposal itu adik-adik harus menyelesaikan PKL-nya, selesai ujian PKL, atau paling tidak kalian sudah menyetorkan laporan akhir yang telah direvisi setelah ujian ke panitia. Kalau misalnya adik-adik belum menyelesaikan ujian PKL, maka adik-adik juga tidak bisa melakukan atau mendaftar mendaftar seminar proposal. Gitu ya, jadi diingat. Jadi selesaikan cepat PKL supaya cepat juga mendaftar seminar proposal. Oke ya, itu untuk sekedar informasi saja. Terus selanjutnya, untuk urusan pendaftaran ujian PKL, itu untuk tanggalnya, ini belum fix ya, karena kita juga di Prodi masih menunggu informasi dari bagian akademik terkait dengan kapan jadwal ujian akhir semester untuk semester berikutnya dan kapan deadline penginputan nilainya. Jadi untuk tanggalnya ini itu mungkin akan diupdate di grup WA PKL-nya. Jadi kalian harus paling lambat daftar ujian PKL di tanggal berapa. Nah, untuk urusan pendaftaran ujian PKL itu silakan nanti berhubungan sama Pak Andi Azrarul. Nah, kalau di sini adik-adik contoh ya, ini contoh saja. Kalau misalnya memang paling lambat adik-adik mendaftar 5 Desember, tetapi ternyata kalian setelah konsultasi dengan dosen pembimbing itu sudah ACC untuk kalian ujian PKL di bulan September misalnya. Jadi misalnya contoh ya, adik-adik tanggal 1 Agustus sudah konsultasi langsung PKL. Sudah PKL, buat laporan, langsung konsultasi di bulan September. Di bulan September, itu anggaplah di akhir September kalian itu sudah dipersilakan sama dosen pembimbing untuk ujian PKL. Maka adik-adik daftar saja, tidak perlu menunggu tanggal 5 Desember. Karena ini cuma patokan paling lambat gitu. Jadi kalau ada yang bisa mendaftar sebelum 5 Desember misalnya, ya adik-adik segera daftar deh. Karena jangan juga tunggu deadline, karena kalau deadline itu biasanya kalau bertumpuk bisa saja ada yang dirugikan gitu. Jadi semakin cepat kalian ujian PKL semakin bagus. Gitu poinnya. Oke ya, jadi nanti kalau adik-adik sudah ujian PKL, jangan lupa untuk melakukan revisi. Biasanya itu akan ada masukan mungkin dari dosen penguji, ada saran, dan kalau misalnya saran itu diterima, maka adik-adik silakan melakukan dulu revisi terkait dengan laporannya, apa yang harus dibenahi, apa yang harus diperbaiki, kemudian silakan dikonsultasikan ke dosen pembimbingnya, lalu laporan akhirnya itu distorkan ke panitia PKL, ke Pak Andi Asrarul. Paling lambat, ini untuk tanggalnya juga ini masih belum pasti. Nanti kita akan informasikan pastinya kapan, karena lagi-lagi kita menunggu informasi dari bagian akademik kapan misalnya deadline yang tadi, deadline penginputan nilai dan seterusnya. Jadi seperti itu. Jangan juga begini, sudah ujian PKL tidak direvisi, lewat tidak menyetorkan laporan akhir sampai tanggalnya ditentukan, maka nilai kalian itu tetap tidak akan keluar deh. Jadi percuma kalian ujian PKL tapi tidak segera melakukan revisi dan tidak menyetorkan ke panitia,
maka ketika keluar nilai itu akan tetap dapat E. Bukan dianggap kalian itu belum menyelesaikan PKL kalau belum menyetor laporan akhirnya ke panitia. Jadi itu yang perlu diingat. Oke, jelas sampai di sini tadi dari poin berapa tuh? 12, 13, 14 ya. Iya, ini belum diganti nih, Pak. Kita tunggu ini informasi dari nanti. Tanggal pastinya kapan. Oke, jelas untuk poin 12, 13, 14. Randi, Iya, ada mau ditanyakan Randi? Tidak ada, Pak. Jelas, Ji? Iya. Oke. Oke, di poin terakhir, poin 15. Mahasiswa yang tidak mengumpulkan laporan PKL sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, wajib memprogram kembali mata kuliah PKL di-nya. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa yang tidak ujian PKL atau dia sudah ujian PKL tapi tidak setor laporan akhirnya, maka di Simpadu itu akan otomatis E. Kalau kalian dapat nilai E, maka adik-adik wajib memprogramkan lagi di semester berikutnya. Jadi kalau untuk angkatan 2019, di semester 7 kalian tidak selesai PKL-nya, tidak belum ujian PKL atau belum menyetorkan laporan akhirnya ke panitia, maka di semester 8 adik-adik harus belanja ulang lagi untuk PKL. Jadi seperti itu modelnya. Jadi jangan jangan memperlambat diri lah. Kalau misalnya memang bisa dikerjakan segera. Usahakan kejar ujian PKL dan segera melakukan revisi dan menyetorkan laporan PKL-nya di panitia. Oke, jelas untuk SOP-nya poin 1 sampai poin 15. jelas, Pak. Oke, jelas ya. Jadi untuk filenya ini nanti saya akan share di grup PKL-nya yang baru. Oke, terus ini terkait dengan kriteria lokasi PKL. Ini tadi ada yang ditanyakan sama Putri ya. Jadi di sini untuk kriteria lokasi PKLD ada 7 item. Yang pertama, pastikan calon lokasi PKL-nya kalian itu memiliki tenaga kerja minimal 3 orang. Ini clear ya, jelas ya. Terus selanjutnya, memiliki struktur organisasi atau pembagian tugas. Nah, biasanya kalau sudah minimal 3 orang itu biasanya sudah ada struktur organisasinya. Mungkin ada sebagai direktur, ada yang bagian pemasaran, atau bagian keuangan, atau bagian produksi. Oke, terus poin yang ketiga, memiliki surat izin usaha. Ya, surat izin usaha di sini bisa dalam bentuk NIB, nomor induk berwirausaha, ataukah mungkin surat izin dari pemerintah setempat, apakah kelurahan ataupun setingkat dengan itu. Oke, terus selanjutnya yang keempat, instansi pemerintahan atau non-pemerintah berbasis agribisnis. Jadi kalau instansi pemerintahan seperti seniornya kalian itu kemarin ada di beberapa dinas ya, dinas misalnya dinas pertanian atau mungkin dinas perkebunan, ada juga yang di balai begitu, balai penelitian itu juga ada seperti itu. Yang jelas dia berbasisnya agribisnis ataupun pertanian. Selanjutnya, selain di instansi pemerintah atau non pemerintah, adik-adik juga bisa PKL di usaha yang berbasis agribisnis atau kategorinya agroindustri. Misalnya kayak senior kakak tingkatnya kalian yang kemarin itu ada di perusahaan misalnya pembuatan roti, ada di budidaya jamur, ada juga yang di mana lagi? Ada di startup juga, startup di bidang agribisnis, ada juga di pembuatan coklat ataupun pembuatan kopi. Jadi macam-macam. Poinnya adalah dia kategori agroindustri. Terus selanjutnya memiliki stempel usaha atau organisasi. Ini adik-adik, kalau misalnya memang setelah dilihat, ada tempat usaha ini Pak, ya dari poin 1 sampai poin 5 kayaknya masuk di syarat kriteria lokasi PKL, tapi biasanya tidak ada stempelnya. Maka kalau yang ini bisa ditaktisi adik-adik, ya bisa tawarkan sama mereka, buatkan saja stempel untuk usahanya mereka. Itu juga kan sebagai kontribusinya kalian untuk
usaha kecil dan menengah. Kalau instansi ada stempelnya gitu. Terus selanjutnya ini mungkin yang terkait dengan pertanyaannya Putri tadi temannya, yaitu belum pernah di tempat PKL pada angkatan sebelumnya. List tempat PKL sebelumnya akan dibagikan ke grup WA. Pertanyaannya, apakah kalau misalnya ada tempat PKL di situ ada mahasiswa agroteknologi, apakah bisa? Bisa iya, bisa tidak. Bisa kalau misalnya ternyata tidak ada aja seniornya kalian yang pernah PKL di situ. Seniornya kalian yang agribisnis gitu. Bisa juga iya kalau memang sebelumnya tidak ada kakak tingkatnya kalian yang agribisnis pernah PKL di situ. Jadi poinnya sebenarnya di poin 7 ini. Kalau misalnya ternyata di angkatan sebelumnya sudah ada PKL di situ, maka adik-adik jangan pilih itu sebagai lokasi PKL. Prodi punya list tempat PKL di angkatan sebelumnya, nanti kita akan share di grupnya. Jadi ketika adik-adik lihat list itu, usahakan jangan milih lagi PKL list itu. Karena kemungkinan besar nih pada saat pendaftaran. Oke, ini untuk kriteria lokasi. Ada pertanyaan? Gimana Putri, jelas Ji? Iya Kak, jelas. Oke, yang lain bagaimana? Jelas sih, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Saya Pak mau bertanya. Siapa? Rizka? Kalau Silakan. misalnya di frozen food Pak bisa? Frozen food, apa produknya? Frozen food apa misalnya? Kayak misal suki-sukian daging-daging gitu Pak. Daging-daging. Saya untuk pertanyaannya Rizka, saya simpan dulu ya, nanti saya jawab di grup. Karena ini saya konsultasikan juga ke dosen yang lain. Karena kalau daging-daging, ya kalau saya pribadi pendapatku, daging-daging sebenarnya kan subsektor pertanian. Dia masuk di sektor peternakan. Tapi nanti saya jawab di grup, saya konsultasikan dulu ke dosen yang lain. Oke, ada lagi? Oke, tanya. Memang Bide, sekedar informasi juga, lagi-lagi saya tekankan, tanyakan memang apa yang seharusnya ditanyakan. Kalau misalnya nanti sudah ada grup WA-nya yang baru, terus ada yang bertanya terkait hal yang sudah dijelaskan di grup, maka mohon maaf, saya secara pribadi mungkin tidak akan menjawabnya, karena saya pikir itu sudah dijawab di sosialisasi kali ini. Apalagi nanti ada rekamannya yang akan di-share sama Pak Faisal. Jadi adik-adik, kalau misalnya ada pertanyaan di grup dan mungkin saya tidak jawab, berarti saya pikir itu saya sudah jawab atau sudah saya sampaikan di sosialisasi kali ini. Gitu. Kecuali untuk pertanyaan-pertanyaan yang memang kayaknya saya lupa sampaikan deh, atau mungkin memang tidak pernah dibahas di sini, ya mungkin kemungkinan besar saya akan jawab di grupnya. Jadi kita tolong deh beberapa pertanyaan itu terkait dengan PKL, ditanyakan saja di grup ya, karena kalau misalnya Wapri, kalau misalnya semuanya bertanya Wapri satu-satu, akhirnya tenggelami juga dengan chat-chat yang lain. Oke, siapa? Sahrul, silakan. Satu tempat PKL itu Pak, berapa orang? Oke. Satu tempat PKL maksimal 2 orang, bisa 1 orang, bisa 2 orang. Oh iya, terima kasih Pak. Oke. Siapa lagi? Ada lagi? Saya Pak Tabe. Rifki. Ya, silakan. Untuk pembayaran PKL Pak, berapa itu? Tadi disampaikan 500.000 per mahasiswa. Ini sampai pertanyaannya tadi, Sahrul. Ada tertulis di sini. Oke, Rifki. Jelas? Pak, Tabe Pak.
Apakah bisa di kantor pertanahan, Pak? Pertanahan. Iya. Dengar dulu, Pak Ibu Ras mau jawab ya, Bu. Kantor pertanahan katanya. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi siapa tadi yang bertanya? Kartika. Kartika, Bu. Kartika. Mau PKL di mana? Pertanahan ya? Bu. Iya. BPN, Badan Pertanahan Nasional. Iya, Bu. Saya kira itu tidak kurang relevan ya. Karena kan ini kita mau apa? Yang diharapkan kau punya keterampilan ya untuk bidang kita, khususnya untuk agribisnis. Nah, kalau untuk pertanahan saya kira itu kurang relevan ya. Walaupun itu ada juga hubungannya dengan pertanian karena untuk urus-urus sertifikat dan sebagainya untuk kepemilikan hak. Tapi untuk pertanahan untuk sementara ini kayaknya belum relevan ya untuk kamu PKL. Kecuali kalau misalnya untuk penelitian itu saya kira bisa ya. Tapi untuk PKL ya kita jauh sekali terlalu jauh apa ya yang kamu pelajari selama ini. Kemudian hubungannya misalnya dengan APAS juga kan itu terlalu jauh. Jadi kamu mencari saja objek yang lain ya, cari yang lain. Saya kira itu jawaban Ibu karena ya sebelum kamu terlanjur memasukkan persetujuan ya, saya kira itu ya untuk Kartika. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, banyak, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jelas ya Kartika. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Tanya memang beda. Apa keluhan Pak di pabrik Apa, Ardi? padi? Kenapa, Ardi? Di produksi padi. Iya, maksudnya produksi tadi itu apa itu? Di pabrik. Di pabrik penggilingan. Pak. Pabrik penggilingan. Pak. Pak Faisal tadi mute gitu. Oh, ya. Kalau pengalaman kemarin ada yang di tempat seperti itu juga. Mungkin seperti ini ya. Supaya adik-adik punya gambaran. Nanti kan kita akan share lokasi PKL dari angkatan sebelumnya. Adik-adik dari list itu kan jadi informasi bahwa adik-adik tidak boleh PKL di lokasi itu. Tetapi sebenarnya itu jadi informasi buat kalian juga bahwa kalau lokasi bidang usahanya mungkin bidang ini kayak ada yang PKL sebelumnya di sini. Berarti kita cari bidang usaha yang sejenis di tempat lain. Jadi lihat Ki, jenis bidang usahanya dari lokasi PKL yang sudah ada. Berarti kalau adik-adik pilihnya jenis bidang usahanya sama, tapi di tempat lain itu biasanya akan diterima Ji. Mungkin begitu tambahan kok. Hari ini mau ada yang mau ditanyakan? Saya Pak. Apa Farhan? Oke. Tadi kan Pak kita jelaskan tadi itu ada setiap mahasiswa itu harus memilih di bagian produksi atau pemasaran. Iya. Nah, sedangkan kalau masuk di kantor pemerintahan Pak, apa yang diisikan? Oke. Bagus pertanyaannya. Oke, dari tadi mungkin saya kasih contoh. Kalau misalnya ada 2 mahasiswa, satu bidang produksi, satu bidang pemasaran. Untuk adik-adik, tadi saya sempat singgung bahwa pikiran kalian jangan terlalu sempit dari contoh yang saya berikan. Karena contoh yang saya berikan itu untuk mudah dipahami saja bahwa bidang mahasiswa 1 itu bidang produksi, mahasiswa 2 itu bidang pemasaran. Tapi bidang ini itu sebenarnya dikondisikan sesuai dengan kegiatan apa yang ada di lokasi PKL. Dan konsultasikan dulu sama dosen pembimbing PKL-nya sebelum ke lapangan supaya dosen pembimbing juga tahu kalian mau ngapain di lokasi tersebut. Nah, contoh tadi, kalau misalnya ternyata kita bukan di tempat kayak agroindustri, tapi misalnya kita kayak di dinas-dinas begitu, itu kan tidak ada proses produksi ataupun pemasarannya. Maka adik-adik, sarannya biasa disarankan sama Bapak Ibu dosen, kalau di dinas begitu, lihat struktur organisasinya dulu deh.
Dari struktur organisasinya itu kan kita bisa lihat ada bidang A, bidang B, bidang C, dan seterusnya. Nah, nanti adik-adik silakan pilih 2 orang ini, oh saya mau Kak magang di bidang A misalnya, atau bidang pemberdayaan wanita, atau bidang tanaman hias atau apa seperti itu di dalam dinas itu. Jadi bisa saja deh di laporanmu itu bukan bahas produksi ataupun pemasaran, tapi bahas atas program-program yang ada di dinas. Nah, saya kasih contoh juga, kebetulan ada mahasiswa bimbingan saya, dia PKL-nya di startup. Nah, di startup itu mereka tidak bahas produksinya, tapi mereka bahas bagaimana, karena startupnya finansial, fintech ya, jadi mereka bahas bagaimana program pembiayaannya. Jadi tidak melulu harus produksi dan pemasaran deh. Ini lagi-lagi tergantung kegiatan apa yang ada di tempat PKL. Jadi seperti itu untuk Farhan dan yang lainnya. Bagaimana Farhan? Iya Pak, iya. Oke, yang lain? Masih ada? Oke, kalau misalnya tidak ada, mungkin dari saya, ini adik-adik kan sudah tahu, insya Allah untuk syarat-syaratnya mayoritas mungkin lulus semua aja, bersyarat semua aja lah ya. Jadi adik-adik mulai sekarang silakan siapa mau cari temannya yang mau ditemani joinan. Kalau biasanya, kalau yang saya lihat di angkatan sebelumnya, misalnya dia kebetulan satu kampung, misalnya sama-sama di Bone atau sama-sama di Mamuju, maka mereka akan membentuk satu kelompok sendiri dan mungkin PKL-nya juga akan PKL di daerahnya masing-masing. Jadi itu tidak masalah. Jadi untuk saat ini adik-adik silakan cari memang tempatnya di mana, sambil nanti akan dibuatkan grupnya, saya akan kirim semua file-file yang tadi yang saya bilang mau dikirim. Nanti adik-adik cari segera eksekusi kalau misalnya dapat tempat PKL-nya di mana, urus berkas-berkasnya baru bawa ke prodi. Seperti itu, supaya kita juga bisa mendata dan segera mengusulkannya ke tata usaha fakultas untuk dibuatkan SK-nya. Mungkin itu aja dari saya. Selebihnya lagi-lagi kalau misalnya ada yang mungkin saya lupa jelaskan di sosialisasi kali ini, mungkin saya akan sampaikan di grupnya. Oh iya, satu lagi, mumpung saya ingat, ini kan angkatan 2019 ya, adik-adik, saya ingat, ada pernah saya sampaikan tuh mengenai KHS yang seharusnya kalian print terus kalau angkatan 2019 itu masukkan di map merah di program studi. Jadi adik-adik kemarin saya lihat ada beberapa angkatan 2019 yang storekan itu, bagi yang lain itu minta tolong distorkan juga. Kenapa perlu distorkan? Karena biasanya begini deh kejadiannya. Ini ada lagi kejadian kemarin. Jadi KHS yang prodi minta untuk distorkan itu sebenarnya untuk kalian sendiri. Untuk memantau sejauh mana progres kalian dalam pembelanjaan mata kuliah. Yang ditakutkan sebenarnya adalah ketika adik-adik lupa belanja mata kuliahnya deh. Kasih contoh, ini baru-baru seniornya kalian lupa satu mata kuliah, yang dimana mata kuliah itu tersedia di semester genap. Bayangkan kalau lupa satu mata kuliah dan ada di semester genap, berarti harus mengulang lagi 1 tahun. Dilangkai lagi semester ganjil baru belanja di semester genap. Berarti kurang lebih 1 tahun ada lagi di kampus. Nah, jadi disarankan sama mahasiswa angkatan 2019, sebisa mungkin ini kan keluar nilai 7. Jadi urus Miki KHSTA, terus isi Miki KHSTA berdasarkan apa yang ada di Simpadu atau transkrip nilai yang kita ambil. Nanti dari situ kan akan mata kuliah ini sudah lulus, oh mata kuliah ini belum lulus, oh mata kuliah ini belum pernah saya belanjakan. Nah dari situ adik-adik bisa mengatur strategi untuk di semester berikutnya. Akan belanja apa, akan program mata kuliah apa di semester berikutnya. Jadi lagi-lagi KS yang diminta itu untuk kalian. Walaupun itu akan jadi data prodi. Tapi untuk kebutuhan kalian supaya tidak ada mata kuliah yang terlewatkan satupun. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Baik, kalau misalnya tidak ada lagi,
Apakah Pak Mais masih bergabung? Halo, kenapa? Ya Pak, siapa tahu ada Pak. Ini tak selesai ini Pak. Siapa tahu ada kita mau sampaikan untuk peserta PKL. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman yang telah terjadi di beberapa angkatan PKL itu ada beberapa hal yang perlu untuk selaku wakil dekan 1 menyampaikan kepada Anda. Yang pertama, lakukanlah PKL dengan harapan bahwa ada refleksi yang akan Anda dapatkan di situ. Ya, bukan hanya sekedar tujuan untuk menyelesaikan itu. Ya, jadi ada sesuatu bekal Anda jika Anda melakukan praktek lapang di situ. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya berharap kepada Anda karena ini laporannya per kelompok, ya, itu diharapkan keaktifan semua, jangan hanya 1 orang, ya. Pengalaman pada saat kita membimbing, pada saat kita menguji, itu disampaikan pada saat ujian bagaimana caranya mendapatkan angka ini. Oh, tidak tahu. Padahal dia berdua membuat laporan. Konotasinya seperti itu. Ternyata sama sekali tidak paham. Berarti kalau seperti itu, yang kerja laporan hanya 1 orang. Ya, ini yang diharapkan tidak bisa terjadi seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, beberapa kasus yang kita dapatkan itu, ini mahasiswa kan sudah punya bekal laporan APAS. Ya, laporan APAS. Itu banyak melakukan copy paste. Penelitian PKL-nya benih padi, pembahasannya di dalam ayam broiler. Begitupun sebaliknya. Jadi PKL-nya ayam broiler, di situ yang dibahas dalam penggilingan padi. Nah, ini artinya bahwa mahasiswa seperti ini itu tidak serius di dalam membuat report, membuat laporan. Ya, jadi hal-hal seperti itulah yang penting Anda perhatikan sebagai peserta PKL. Dan saya harapkan juga setelah Anda melakukan PKL ini cepat melakukan konsultasi. Ya, pada saat Anda di lapangan nantinya ada sesuatu hal yang menurut Anda tidak bisa memutuskan itu, maka hubungi pembimbingnya. Ya, kalau pembimbingnya misalnya tidak respon atau karena dia sibuk atau karena dia apa, hubungi panitia. Ada ketua prodi, ada sekretaris prodi, ada beberapa panitia PKL yang ada di sana. Ya, jadi hal-hal seperti itulah yang penting Anda perhatikan ya di dalam penanganan ini ya terkait dengan praktek lapang. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan Pak Salis, Ibu Rasmeda dan panitia PKL lain. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Insinyur Mais Ilsan MP. Halo. Pak mute, Pak ya. Faisal mute dulu Pak Mais. Oke, baik. Sebelum ditutup mungkin ada sepatah kata Bu dari Ibu Kaprodi. Selesai Pak Mais. Iya, aduh, silakan. Oh iya, tunggu. Digeser dulu kursinya. Oh iya. Makasih Pak Salis atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Insinyur Mais Ilsan sebagai WD 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, saya kira ya apa yang kita lakukan hari ini tentang sosialisasi pelaksanaan praktek kerja lapang ya. Mudah-mudahan kalian sudah mengerti semua ya, karena apa yang akan kita lakukan ini sebenarnya kan mengisi waktu ya, ada berapa bulan ini. Jadi gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya, jangan Anda tinggal-tinggal ya, karena kami harapkan angkatan 2019 ini ya bisa jauh lebih cepat selesainya ya dibanding ya yang lalu-lalu ya. 2018 yang kemarin yang semester lalu tahun lalu ya mendaftar PKL itu juga tinggal beberapa orang yang belum ujian ya. Jadi mudah-mudahan Anda yang angkatan 2019 ini bisa jauh lebih cepat. Jangan tinggal-tinggal nak, karena sesudah Anda ujian PKL ya Anda menghadapi lagi namanya menyusun proposal ya, memasukkan judul untuk melakukan penelitian. Jadi itu rangkaiannya ya. Belum lagi nanti Anda mau KKN ya. Jadi memang di semester 7 ini memang harus Anda betul-betul kalau memang serius ya. Jadi saya harapkan Anda serius di dalam menghadapi saat-saat terakhir di akhir-akhir perkuliahan Anda ya di Fakultas Pertanian, khususnya program studi agribisnis ya. Mudah-mudahan kita semua bisa sehat-sehat. Anda melaksanakan PKL ya. Tadi ada arahannya dari Bapak WD1 ya, itu perlu diperhatikan ya, jangan main copy paste ya, karena itu akan didapat ya. Kemudian selain dari itu bahwa Anda ini kan banyak-banyak di daerah ya. Nah, satu pesannya Ibu, tolong dipromosikan ya prodi agribisnis ya, supaya mahasiswa kita bisa bertambah. Karena terus terang ya, mahasiswa agribisnis yang akan angkatan 2019 ini Anda yang terbanyak kalau tidak salah jumlahnya ya Pak Salis ya, dari 2017, 18, 19 yang paling banyak. Paling banyak ya. Kemudian agak menurun lagi ya. Mudah-mudahan di 2023 itu mahasiswa baru kita bisa lebih banyak lagi. Jadi Ibu harapkan partisipasinya Anda untuk mempromosikan ya prodi agribisnis khususnya ya. Saya kira ini dari saya Pak Salis, yang mudah-mudahan Anda semangat ya melaksanakan ini untuk PKL ya. Jadi jangan lagi ditunda. Mulai sekarang kamu cari di mana bisa PKL. Kalau kamu berada di daerah ya cari di tempatnya, di daerahnya. Nah, kemudian kalau mau di Makassar ya terserah, itu kan bebas ya melaksanakan PKL. Tapi juga nanti ada persetujuan dari kalau sudah ada pembimbingnya. Jadi saya kira ini dari saya Pak Salis. Makasih atas kesempatan yang diberikan. Makasih juga kepada anak-anakku sekalian atas kehadirannya. Terima kasih kepada Bapak WD1. Terima kasih kepada Pak Faisal. Jadi Pak Faisal ini mitra kita ya. Nanti kalau kamu PKL ini banyak berhubungan dengan Pak Faisal ya, mulai siapa tahu enggak kenal mukanya ini Pak Faisal ya. Saya kira semua sudah tahu Pak Faisal ya. Sama Pak Arul juga Bu. Iya Pak Arul, ya ada Pak Arul, kemudian ada Pak Agus Trai juga ada ya. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu Insinyur Rasmida Rashid MM selaku Ketua Prodi Agribisnis. Oke, sebelum saya tutup, ada satu hal yang saya ingat untuk adik-adik sekalian. Yang pertama, lagi-lagi deh masalah niatkan kini PKL untuk ibadah, untuk nambah ilmunya kalian, supaya jalannya 30 hari kalian PKL ini dapat pahala juga, toh bantu-bantu orang di sana dan kalian juga dapat ilmu dari sana juga. Terus yang kedua, kalau PKL nanti jangan lupa pakai alma mater, Nade. Setiap ada kegiatan usahakan ada alma mater. Terus
Jangan lupa didokumentasikan, tadi video sudah ya, jangan lupa juga difoto, di update, diposting juga, jadikan story atau apa, terus jangan lupa tag ke akunnya Faperta deh, supaya itu juga tadi nyambung sama apa dibilang Ibu Pak Prodi, itu sebagai ajang promosi juga, kalian juga eksisnya kalian itu bisa kita share juga di medianya Faperta. Oke ya, itu mungkin dari saya. Sebelum diakhiri, coba diaktifkan kameranya, saya mau dokumentasikan dulu deh. Ini ada 100 orang, berarti ada 4 slide ya. Kita 4 kali tag gambar ya. Oke, silakan diaktifkan kameranya. Foto, Bu. Iya, Bu. Dokumentasi. Oke, ayo yang lain. Oke, yang lain silakan diaktifkan kameranya. Muhajir, siapa lagi nih? Iftit, ya oke. Akra, Wilda. Nur Anissa, Nur Fadila. Oke ya, saya mulai dulu untuk slide yang pertama. Oke. Oke, saya hitung ya 1 sampai 3. Silakan pasang gaya yang kece. Oke, 1, 2, 3. Sorry, salah tekan kayaknya saya. 1, 2, 3. Oke, bentar ya. Oke, terus slide yang berikutnya. 1, 2, 3. Bentar, tahan. Ya, saya pindahkan dulu. Oke, lagi 1, 2, 3. Sebentar, jangan dulu. Copy. Oke, lagi 1, 2, 3. Satu kali lagi yang terakhir. Saya mau ulang yang pertama tadi, salah capture. Oke, Pak Faisal, Ibu Rasmeda, satu kali lagi, Bu. 1, 2, 3. Pak Agus tahu? Oh. Belakang layar, Bu. Oke. Oke, baik adik-adik sekalian, cukup pertemuan kita kali ini. Nanti bersabar saja, nanti untuk grup akan dibagikan nanti di grup mahasiswa GB 2019 dan grup PKL 2021. Jadi ada grup yang angkatan sebelumnya, bisa join juga di grup PKL yang baru. Terus untuk filenya juga akan dikirimkan di situ, dan sekedar informasi juga, dalam waktu dekat juga kita akan adakan sosialisasi untuk pengajuan judul skripsi untuk angkatan 2019 dan angkatan yang sebelumnya yang belum dapat SK pembimbing skripsi. Rencananya yang kita jadwalkan, saya sudah keep waktu untuk saat ini hari Senin ya, hari Senin jam 1.
Tapi kalau misalnya hari Senin jam 1 misalnya Zoom lagi terpakai atau apa, nanti saya akan infokan lagi di hari apa. Tapi kita targetnya dalam bulan Juni ini tuh sudah kita sosialisasikan semua ke angkatan 2019. Oke, itu dari saya cukup. Terima kasih atas kehadiran adik-adik sekalian di Zoom kali ini, ataupun juga yang berusaha untuk masuk Zoom tapi tidak cukup kursinya, cuma 100 seat. Dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Lik.